Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, Tabi Pun. Ya Pun, how are you today? Okay, let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. So, I will continue our material for today. Last week we have already learned about. Ada yang masih ingat? Yes, asking for attention. Now, let's begin with obligation. Oke, masih ingat kan sama Miss Anggi? Ya, nanti ini Miss Anggi guru bahasa Inggrisnya ya. Ini fotonya bisa kalian lihat ya. Nah, lanjut kita ke materi obligation. Obligation itu sebenarnya artinya adalah kewajiban atau keharusan ya. Jadi ketika kita ngomongin soal expressing obligation, berarti kita mengekspresikan bagaimana kita mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Ada beberapa bentuk kata-kata atau modal kita menyebutnya untuk mengekspresikan obligation. Ada must and have to. Dua kata ini artinya harus, tapi kalau must itu lebih kayak wajib ya dituruti. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, dua kata ini dipasangkan dengan kata kerja pertama atau verb 1. Misalnya I must go now, I have to go now. Ini artinya saya harus pergi sekarang. Sama ya, saya harus pergi sekarang. Terus ada lagi ya, ini lihat di sini. They are not exactly the same. We often use must for more personal opinions about what is necessary to do and have to for external obligation. Jadi katanya kalau must itu lebih kayak pendapat pribadi dan sifatnya dia tuh kayak memaksa lawan bicaranya. Kalau have to itu dia external obligation. Biasanya what somebody in authority has said it is necessary to do ya. Misal contoh nih lagi ada I must remember to get a present for Daisy. You have to look after the hair regularly gitu ya. Ini misalnya do you have to wear a tie for school? Nah, ada lagi nih, which verb do people use more? Have to is more frequent in conversation. Biasanya have to tuh sering dipakai pada waktu percakapan ya. Kalau must itu biasanya digunakan pada saat kita menulis kajian-kajian yang resmi, itu ya, ilmiah. Contohnya kalau kita mau nulis, kamu pernah lihat kan kayak misalnya ada papan peringatan gitu. Nah, biasanya bisa digunakan menggunakan must. Ini contohnya gini. Ada peringatan passenger must fasten their seat belt. Itu ya. Jadi dia bisa pakai must. Ini lihat kalian contoh-contohnya. Lanjut kita. Nah, kalau yang pakai negatif, you mustn't berarti kamu tidak harus, kamu tidak wajib ya. Ini bentuk negatifnya. You mustn't forget, kamu jangan lupa ya. Terus, if you don't like him, you don't have to see him again. Kalau kamu gak suka dia, kamu gak harus melihat dia lagi, gitu ya. Terus ada juga yang pakai nih, contohnya no smoking. Ini tidak menggunakan kata mustn't, tapi maknanya juga sama, artinya negatif, melarang seseorang, gitu ya. Nih, ada lagi, ada beberapa lagi ya. I have got to correct. Ini biasanya nggak resmi ya. You've got to be careful with a cat. You'd better get something a bit quieter. I'd better go. I mustn't miss the helicopter. Ini tidak resmi dan ini maknanya juga melarang. Kalau should sama ought to itu artinya sama, yaitu seharusnya. Biasanya ini kalimat ini atau kata-kata ini muncul pada saat kita ingin mengekspresikan saran kepada lawan bicara kita. Kamu seharusnya. Kalau must itu dia artinya harus. Kalau should sama ought to seharusnya. Contohnya nih, I can also you must for strong advice. Nah, kalau masuk katanya saran yang memaksa lah ya. Tapi kalau should dia tidak gitu. Katanya should is used to give advice or making suggestion about things that are a good idea to do. Contohnya kalau ada you must go for a walk with the dog at least once a day. Nah, ini tadi contoh yang must tadi dia lebih kayak
kamu harus gitu. Tapi kalau should, kamu seharusnya sekarang pergi. You should go for a coffee. Kamu seharusnya sekarang keluar untuk minum kopi dan makan siang. And see how you feel. You should go for a coffee or lunch and see how you feel. Nah, gitu ya. Jadi should itu artinya seharusnya. Ought to juga artinya seharusnya. Nih, lihat nih. Ought to has the same meaning as should. But is not usually used in the negative or question. Tapi biasanya nggak dipakai untuk kalimat negatif. Kalau should ada negatifnya. Misalnya you shouldn't eat the medicine. Kamu seharusnya nggak minum obat itu, misalnya gitu ya. Kalau ought to tidak ada negatifnya. Tapi kalau kalimat positifnya sama, artinya seharusnya. Gitu ya. Bisa kalian lihat contoh-contohnya ya di layar. Nah, ini Miss Anggi akan kasih contoh lagi. You must stop here. You have to wear a seatbelt when you drive. You must answer at least one question. You should call Mary. I know she misses you a lot. She looks sick. She should go home. I must do some work. You shouldn't have smoked. I have to return the book now. I had to wear a school uniform when I was a child. Oke. Sekarang tugas kalian di rumah ya, catat yang sudah Miss Anggi sebutkan ini. Terus di bagian terakhir yang modals of obligation ini, coba kalian artikan kalimatnya ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu bisa membedakan mana yang harus, mana yang seharusnya. Oke. Thank you for your nice attention. Sorry for all my mistake. Let's close this session by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye now.